Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Syawal Kamiluddin Sabtaputra SKM MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Manajemen K3 yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 serta penerapannya di PT Indo Perenjaya. Dengan saya, Siti Fadila Zulfahmi dengan akhiran NIM 193 selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi kali ini. Nah, materi yang akan kami bawakan ini sangat penting di dalam dunia industri karena bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai konsep SMK3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang disingkat sebagai SMK3 adalah bagian dari sistem secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif observasional dengan pendekatan survei untuk mengevaluasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Indo Perenjaya. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah anggota P2K3L yang berjumlah 8 orang, termasuk sekretaris P2K3L, koordinator umum, koordinator shift, tim patroli, tim P3K, tim tanggap darurat, dan tim keamanan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana implementasi SMK3 telah diterapkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Kemudian untuk pengambilan datanya dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, di mana data primernya diperoleh dari wawancara dengan pihak yang berwenang mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumentasi perusahaan seperti kebijakan K3, data pelatihan, instruksi kerja, daftar HIRA, standar patroli, formulir MSDS, serta laporan audit internal. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan gambar. Kemudian hasil analisis ini dibandingkan dengan ketentuan dalam PP nomor 50 tahun 2012 untuk menilai sejauh mana penerapan SMK3 telah sesuai dengan regulasi pemerintah. Penetapan kebijakan K3. PT Indo Perenjaya dalam menyusun kebijakan K3 selalu mengutamakan tinjauan awal kondisi K3 seperti identifikasi potensi bahaya dan alur identifikasi bahaya yang ada di PT Indo Perenjaya. Selain itu, PT Indo Perenjaya juga memiliki lembar untuk mengidentifikasi bahaya untuk seluruh tingkatan kerja yang ada di perusahaan. Perencanaan K3. PT Indo Perenjaya dalam menyusun rencana K3 selalu berdasarkan yang pertama, hasil penelaahan awal. PT Indo Perenjaya menyusun perencanaan K3 berdasarkan hasil penelaahan awal dengan melakukan tinjauan terhadap kondisi K3 di perusahaan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan serta meningkatkan lingkungan kerja yang aman dan bersih. Implementasi perencanaan ini didukung oleh dokumen standar pemeriksaan termasuk patroli yang dilakukan oleh tim P2K3L setiap hari sebelum aktivitas operasional dimulai. Selain itu dilakukan juga identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan analisis risiko melalui formulir HIRA. Yang kedua ada tinjauan perundangan. PT Indo Perenjaya memiliki dokumen peraturan perundangan yang relevan dengan bidang usaha dan operasional perusahaan. Yang ketiga itu ada sumber daya perusahaan, di mana PT Indo Perenjaya dalam menyusun perencanaan telah mempertimbangkan sumber daya manusia meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana dan dana yang dimiliki perusahaan. Yang keempat itu ada tujuan dan sasaran. Secara berkala,
PT Indo Perinjaya meninjau kembali tujuan dan sasarannya agar tetap selaras dengan perkembangan teknologi serta peraturan perundangan terbaru. Perusahaan ini menetapkan target utama, yaitu utamakan keselamatan yang didukung oleh berbagai tujuan strategis seperti meningkatkan kompetensi karyawan, mengoptimalkan kinerja evaporator, mengurangi limbah padat, serta meningkatkan jumlah hari tanpa kecelakaan. Yang kelima ada skala prioritas. PT Indo Perinjaya menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat risiko dengan mengutamakan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi dalam perencanaan. Pendekatan ini didokumentasikan dalam formulir RA atau Risk Assessment untuk memastikan bahwa aspek keselamatan dan kesehatan kerja dikelola secara efektif. Kemudian yang keenam ada upaya pengendalian bahaya, di mana PT Indo Perinjaya telah menerapkan prosedur pengendalian bahaya berdasarkan hasil penilaian risiko. Pengendalian ini dilakukan melalui 3 metode utama, yaitu pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri atau APD guna memastikan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang ketujuh ada penetapan sumber daya. Dalam menyusun perencanaan, PT Indo Perinjaya mempertimbangkan berbagai aspek termasuk ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan dan dana yang dimiliki perusahaan yang untuk memastikan efektivitas implementasi K3. Kemudian ada yang ke-8, yaitu jangka waktu pelaksanaan. PT Indo Perinjaya selalu menetapkan jangka waktu pelaksanaan dalam setiap perencanaan kegiatan K3. Hal ini dilakukan untuk memastikan implementasi yang terstruktur dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam HSE, Health and Safety Environment Training Schedule. Kemudian yang ke-9 ada sistem pertanggungjawaban. PT Indo Perinjaya menetapkan tanggung jawab terhadap rencana K3 sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen yang relevan guna memastikan pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Penanggung jawab utama dalam implementasi K3 adalah Sekretaris P2K3L yang juga menjabat sebagai manajer representatif. Pelaksanaan rencana K3. PT Indo Perinjaya melaksanakan rencana K3 dengan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengadaan sumber daya manusia. PT Indo Perinjaya merekrut sumber daya manusia di bidang K3 berdasarkan standar kompetensi kerja yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, serta keahlian yang sesuai dengan kebutuhan setiap posisi. Nah, untuk meningkatkan motivasi perusahaan menyediakan program pelatihan dan kegiatan sertifikasi di bidang tertentu. Yang kedua itu ada organisasi K3, yaitu PT Indo Perinjaya telah membentuk organisasi khusus di bidang K3, yaitu P2K3L, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan, yang berfungsi sebagai wadah kerjasama antara manajemen dan karyawan. Organisasi ini pertama kali dibentuk pada tahun 2007 dan diperbarui pada 6 Januari 2013. P2K3L bertanggung jawab dalam mengembangkan komunikasi yang efektif serta meningkatkan partisipasi dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga ada anggaran. PT Indo Perinjaya memiliki anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana K3 seperti sarana tanggap darurat dan peralatan pelindung diri. Yang keempat ada prosedur K3. PT Indo Perinjaya telah menetapkan berbagai prosedur K3 sebagai pedoman dalam memastikan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di area kerja. Prosedur tersebut mencakup kebijakan K3, standar operasional, instruksi kerja, formulir, catatan, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab K3 bagi seluruh tingkatan dalam perusahaan. Pemantauan dan evaluasi K3. Hal-hal yang menjadi acuan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di perusahaan yaitu yang pertama ada program pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja, di mana PT Indo Perinjaya melakukan ini setiap bulan melalui P2K3L. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan plan tour untuk meninjau kondisi lapangan serta melaporkan perbaikan yang telah atau yang belum dilakukan. Kemudian ada audit internal SMK3, di mana PT Indo Perinjaya melaksanakan audit internal SMK3 setiap tahun dengan persetujuan wakil manajemen atau manajer representatif yang juga menjabat sebagai sekretaris P2K3L. Audit ini dilakukan oleh karyawan perusahaan yang dipilih dari lingkungan internal dengan ketentuan bahwa mereka tidak memiliki keterikatan langsung dengan unit atau departemen yang diaudit guna
Memastikan objektivitas dan independensi dalam proses evaluasi. Yang ketiga itu ada peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3, di mana PT Indo Perenjaya melakukan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3 berdasarkan hasil pemantauan serta evaluasi kinerja K3. Hasil tersebut digunakan sebagai acuan dalam meninjau kebijakan, tujuan, sasaran, serta temuan audit SMK 3. Yang keempat itu ada tinjauan terhadap elemen implementasi SMK 3. Berdasarkan penilaian terhadap seluruh elemen dan kriteria SMK 3 sesuai dengan lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang tercantum dalam lembar observasi pada lampiran 5 PT Indo Perenjaya memperoleh skor 95% yang dikategorikan sebagai memuaskan. Struktur organisasi K3. Organisasi K3 di PT Indo Perenjaya terstruktur berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 yang berstandar OHSAS 18001/2007 dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Manajemen Puncak menunjukkan komitmen K3 dengan mengesahkan dan menandatangani kebijakan K3 di perusahaan. P2K3L atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan, memegang otoritas dalam penerapan SMK 3 dengan anggota yang terdiri dari Sekretaris P2K3L, Koordinator Umum, 2 Koordinator Shift, serta tim-tim yang bertanggung jawab atas patroli keselamatan. P3K, Penanganan Keadaan Darurat dan Keamanan. Selanjutnya, identifikasi bahaya dan penilaian resiko. PT Indo Perenjaya telah menerapkan sistem identifikasi bahaya dan penilaian risiko HIRA yang terstruktur dalam rangka memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Proses identifikasi bahaya dilakukan melalui alur yang jelas dan lembar identifikasi bahaya yang mencakup seluruh tingkatan kerja di perusahaan. Tim P2K3L melakukan patroli keselamatan secara rutin untuk mengidentifikasi potensi bahaya, mencatat setiap temuan ketidaksesuaian seperti unsafe action dan unsafe condition. Program-program K3. PT Indo Perenjaya telah menerapkan berbagai program K3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat bagi seluruh karyawan. Program-program ini meliputi yang pertama, pelatihan K3. Perusahaan secara rutin mengadakan pelatihan bagi karyawan, seperti pelatihan penggunaan alat pelindung diri, prosedur tanggap darurat, dan penanganan bahan kimia berbahaya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi karyawan dalam menjaga keselamatan kerja. Yang kedua, inspeksi keselamatan rutin. PT Indo Perenjaya melakukan inspeksi secara berkala untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Inspeksi ini mencakup pemeriksaan peralatan kerja, kondisi lingkungan, dan serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Yang ketiga, audit internal dan eksternal. Perusahaan melakukan audit internal setiap tahun dan audit eksternal secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SMK 3. Hasil audit digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan sistem manajemen K3. Yang keempat, identifikasi bahaya dan penilaian risiko. PT Indo Perenjaya melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko secara berskala untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi, seperti risiko fisik, kimia, biologis, ergonomi, dan psikososial, serta bahaya teridentifikasi. Penilaian risiko dilakukan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan bahaya tersebut terjadi dan dampaknya terhadap pekerja. Yang kelima, program promosi kesehatan. Selain mencegah kecelakaan kerja, perusahaan juga memperhatikan kesehatan karyawan dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan berkala dan kampanye gaya hidup sehat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko akibat kerja. Pencapaian dalam penerapan SMK 3 di PT Indo Perenjaya. Yang pertama, penerapan SMK 3 sesuai standar nasional. PT Indo Perenjaya telah berhasil menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Penerapan ini mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, serta pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Kedua, tingkat implementasi yang memuaskan. Berdasarkan hasil audit internal, tingkat penerapan SMK 3 di perusahaan ini mencapai 95% yang dikategorikan sebagai memuaskan. Ini menunjukkan bahwa sistem K3 di PT Indo Perenjaya sesuai berjalan dengan baik. Ketiga, OHSAS 18001/2007 dan integrasi sistem manajemen. Perusahaan telah memperoleh sertifikat standar internasional dalam bidang kesehatan kerja.
yaitu OSAS 18001-2007. Selain itu, PT Indo Jaya juga telah mengadopsi Integrated Management System yang mengintegrasikan K3 dengan sistem manajemen mutu dan lingkungan. Keempat, penurunan angka kecelakaan kerja. Seiring dengan penerapan SMK 3 yang lebih baik, angka kecelakaan kerja di PT Indo Jaya mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi bukti bahwa program K3 yang diterapkan telah memberikan dampak positif terhadap keselamatan kerja. Yang kelima, program pelatihan dan kesadaran K3 yang berkelanjutan. Perusahaan secara rutin mengadakan pelatihan terkait K3 untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran karyawan terhadap keselamatan kerja. Pelatihan ini meliputi penggunaan APD, tanggap darurat, dan prosedur kerja aman. Keenam, audit dan evaluasi berkala. Karyawan PT Indo Jaya secara rutin melakukan audit internal dan eksternal untuk menilai efektivitas dan penerapan SMK 3. Evaluasi ini memastikan bahwa SMK 3 yang diterapkan sesuai dengan perkembangan regulasi dan teknologi terbaru. Tantangan dalam penerapan SMK 3 di PT Indo Jaya. Meskipun PT Indo Jaya telah mencapai banyak kemajuan dalam penerapan SMK 3, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama, pengelolaan dan dokumentasi K3 yang perlu ditingkatkan. Salah satu tantangan utama adalah pengelolaan dan pencatatan dokumen K3 yang masih perlu diperbaiki agar lebih efektif dan efisien. Kedua, perubahan budaya keselamatan kerja. Masih terdapat karyawan yang kurang disiplin dalam penerapan prosedur K3. Perusahaan perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi agar keselamatan kerja menjadi budaya yang melekat dalam setiap aktivitas kerja. Yang ketiga, kepatuhan terhadap prosedur K3. Beberapa pelanggaran masih ditemukan dalam pelaksanaan K3, seperti penggunaan APD yang tidak sesuai dan kurangnya kepatuhan terhadap prosedur kerja aman. Keempat, keterbatasan anggaran. Implementasi K3 membutuhkan investasi yang cukup besar, termasuk dalam pengadaan APD berkualitas, sistem pemantauan dan keselamatan, serta pelatihan yang intensif. Keterbatasan anggaran dapat menjadi kendala dalam optimalisasi sistem K3. Yang kelima, tantangan dalam pemantauan dan evaluasi K3. Proses pemantauan dan evaluasi penerapan SMK 3 membutuhkan tenaga ahli yang kompeten, serta perangkat yang memadai. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus mengadakan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang K3. Selanjutnya adalah poin dokumentasi SMK 3 di PT Indo Jaya. Nah, yang pertama adalah adanya kebijakan dan peraturan K3. Jadi, di PT Indo Jaya sendiri itu memiliki kebijakan K3 yang terdokumentasi sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 serta standar internasional seperti OHSAS 18001 2007. Nah, selain itu terdapat peraturan internal serta SOP yang mengatur penggunaan APD, prosedur darurat, dan tata cara kerja aman bagi karyawan. Yang kedua adalah identifikasi penilaian bahaya dan aspek lingkungan. Perusahaan sendiri itu melakukan identifikasi bahaya serta penilaian risiko kerja secara sistematis. Nah, hasilnya terdokumentasi di dalam laporan yang mencakup daftar potensi bahaya, tingkat risiko, serta strategi pengendalian. Pemantauan lingkungan kerja seperti kebisingan, pencahayaan, dan kualitas udara itu dilakukan secara berkala untuk memastikan keselamatan pekerja. Kemudian yang ketiga yaitu standar patroli K3. Jadi patroli K3 dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keselamatan. Tim inspeksi mencatat kondisi kerja, penggunaan APD, serta potensi bahaya. Nah, soal patroli didokumentasikan dalam laporan resmi yang mencakup temuan, rekomendasi, perbaikan, dan tindak lanjut guna memastikan efektivitas penerapan SMK 3 di perusahaan. Yang selanjutnya itu alat pelindung diri atau APD. Jadi penggunaan APD sendiri menjadi bagian penting di dalam sistem keselamatan kerja di PT Indo Jaya. Setiap karyawan itu diwajibkan menggunakan APD sesuai dengan jenis pekerjaannya seperti helm, sarung tangan, sepatu keselamatan, masker, dan kacamata pelindung. Nah, dokumentasi terkait APD mencakup daftar inventaris, laporan distribusi, serta hasil inspeksi kelayakan APD untuk memastikan perlindungan maksimal bagi pekerja. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai tindakan darurat pada bahan atau produk.
Jadi di perusahaan Indoperin sendiri telah menetapkan prosedur tanggap darurat terhadap bahan berbahaya atau produk yang beresiko. Dokumentasi tindakan darurat itu meliputi pedoman evakuasi, penggunaan alat pemadam kebakaran, prosedur penanganan tumpahan bahan kimia, serta pelatihan bagi karyawan dalam menghadapi kondisi darurat. Nah, semua prosedur ini itu bertujuan untuk meminimalkan risiko kecelakaan serta dampak negatif terhadap lingkungan kerja dan produksi. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, berdasarkan hasil kajian dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa PT Indoperin Jaya telah memiliki struktur organisasi K3 yang terorganisir dengan baik dan sistematis. Adapun implementasi program-program K3 sendiri seperti pelatihan keselamatan kerja, inspeksi rutin, audit internal dan eksternal, serta identifikasi bahaya dan penilaian resiko telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam menurunkan angka kecelakaan kerja dan meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan di tempat kerja. Nah, meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas penerapan SMK 3 di perusahaan. Salah satu tantangan utama adalah adanya peningkatan sistem dokumentasi K3 yang lebih terstruktur dan mudah diakses, sehingga mempermudah proses pemantauan dan evaluasi. Selain itu, perubahan budaya keselamatan kerja juga menjadi faktor penting, di mana setiap pekerja harus memiliki kesadaran yang lebih tinggi di dalam menerapkan prinsip-prinsip K3 di setiap aktivitas kerja mereka. Nah, dengan adanya perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, diharapkan implementasi SMK 3 di PT Indoperin Jaya dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi keselamatan, kesehatan tenaga kerja, produktivitas perusahaan, dan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan kerja yang berlaku. Baik, demikian presentasi dari kelompok 9 mengenai penerapan SMK 3 di PT Indoperin Jaya. Kami berharap materi yang disampaikan dapat memberikan wawasan tambahan mengenai pentingnya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di dalam industri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, kami siap menanggapinya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.